Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Wilujeng Tepang. Untuk sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu diberikan rahmat Allah yang Maha Kuasa, agar senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan murah rezeki. Oke sobat, pada kesempatan kali ini di sini saya kedapatan satu buah kulkas merek Sharp ya, 2 pintu dengan kasus gak bisa beku ya, cuman dingin doang. Dan di sini setelah saya cek terdapat penumbukan bunga es di dalam evaporator, atau bisa dikatakan ngeblok lah. Jadi intinya kalau kulkas 2 pintu, kalau ada penumpukan es atau bunga es di dalam evaporator, saya langsung dia nggak bisa menyalurkan suhu dingin dari dalam keluar yang didorong oleh kipas, sehingga mengakibatkan nggak bisa membekunya di luar ya. Untuk kasusnya di sini saya baru bisa prediksi karena saya belum bisa membongkar cover evaporatornya karena masih numpuk bunga es, takutnya pecah nih. Biarkan dulu mencair. Untuk prediksi sementara, saya kira ini pertama tersumbatnya saluran pembuangan air ya, karena di tempat penampungan air di bawah sama sekali gak ada sedikit pun air, kering, sama sekali kering. Yang kedua, saya prediksi ini bagian heaternya yang putus, jadi dia gak bisa menghangatkan evaporator yang membeku. Mungkin itu dulu ya, sambil kita nunggu mencairnya kembang es atau bunga es. Nanti saya lanjut untuk pembongkarannya ya. Oke sobat, setelah lama saya menunggu proses pencairan bunga es di dalam evaporator, akhirnya saya bisa membongkar evaporator, dan saya sudah keluarkan komponen-komponen yang menyebabkan pengeblokan ya. Dan inilah komponen-komponennya, ada 3 macam. Oke. Yang pertama di sini ada fuse nih. Inilah fuse namanya. Nah, ini dia fuse. Mungkin semua udah tahu lah yang namanya fuse. Kedua ada heater. Ini heater fungsinya untuk pemanas, dimana evaporator sudah banyak bunga es, dan inilah yang menghancurkan bunga es. Dan ada juga yang dinamakan bimetal. Nah, inilah bimetal namanya. Nah, ini dia bimetal. Ini fungsinya untuk memerintah heater supaya nyala dia. Jadi cara kerjanya bimetal ini, dia nempel di evaporator. Apabila dia udah kena suhu yang begitu dingin, dia akan memerintah dan dia akan nyambung antara kabel 1 dan yang 2-nya, dia akan nyambung dan menyambungkan arus listrik menuju ke heater. Setelah saya cek di sini, ternyata yang jadi masalahnya, yang pertama untuk fuse-nya. Nah, ini kabel fuse-nya warna hitam putih. Di sini ada warna hitam putih. Bentar. Untuk fuse-nya ternyata aman ya, nggak putus. Dan untuk heaternya juga, setelah saya cek di sini, aman ya, dia masih nyambung. Sementara untuk heater dia udah putus. Coba dicek. Ini heater bawaannya ya, yang ini nih. Untuk pengecekan, bukan heater maksudnya, bimetal. Untuk pengecekan bimetal, caranya kita rendam bimetal di
gelas yang udah dikasih air sama es batu ya. Nah, setelah direndam kita tunggu kurang lebih sekitar 15 menit. Apabila sekitar 15 menit dia kabel yang satu dan yang satunya lagi dia nyambung, itu tandanya bimetal masih bagus. Dan yang ini yang bawaannya tadi, ini saya rendam sudah hampir 20 menitan. Dia nggak ada nyambung loh sama sekali. Nggak ada nyambung sama sekali. Ini dia. Nah ini yang baru. Saya rendam kurang lebih sekitar 15 menitan lah. Kita cek. Nah, yang ini bagusan nyambung. Berarti permasalahan kulkas ini yang mengakibatkan ngeblok banyak bunga es di evaporator. Ini masalahnya ada di bimetalnya ya, putus. Jadi intinya bimetal itu fungsinya sebuah saklar yang digerakkan oleh suhu ya. Dia punya sensor dalamnya yang mendeteksi suhu minus. Kalau dia mendapat suhu minus yang sudah dia inginkan, misalkan minus 20 derajat, dia secara langsung dia connect antara kabel yang satunya sama yang satunya lagi. Jadi dia itu fungsinya untuk menyalurkan arus listrik yang menuju ke heater ya. Mungkin cuma itu aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga kita semua selalu berkesehatan. Oke, jangan lupa subscribe ya di channel Barakuda. Selamat malam, sampai jumpa.